kalau kita nih menjual itu harus ada kesan. Kan maaf ya, kalau tempe itu kan pandangannya murahan ya, rendah ya, atau sebelah mata Jadi saya tuh maunya ternyata kan tempe itu fungsional. Banyak gizinya, vitaminnya, proteinnya. Tapi jangan sepele dengan tempe, gizinya tuh banyak gitu kan. Di sebuah sudut Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, aktivitas masyarakat desa terus merubah mengikuti perkembangan zaman. Desa yang dihuni sekitar 16.448 jiwa ini sejak lama dikenal sebagai kawasan dengan mata pencarian utama sebagai buruh pabrik. Segala Tempe, salah satu usaha tempe rumahan milik Juliana, seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun, hadir membawa nilai lebih untuk sebuah tempe, makanan yang selama ini dianggap sebelah mata. Juliana dan Segala Tempe telah memberi peluang dan harapan ekonomi baru bagi perempuan-perempuan di desa. Segala Tempe menjadi semangat Juliana untuk membuat berbagai jenis varian tempe. Mulai dari tempe segar hingga keripik tempe sago, keripik tempe kari, stik tempe, tempe mendoan dengan tampilan premium. Nana sapaan akrabnya sangat konsisten dengan kualitas tempe hasil buatannya. Kacang kedelai dan ragi yang digunakan bukan sembarangan. Semuanya dipilih agar menghasilkan tempe yang bersih dan sehat. Bahkan, untuk air yang dipakai, ia menggunakan air RO atau reverse osmosis, air bersih berstandar makanan steril, agar tempe yang dihasilkan benar-benar sehat dan berpenampilan baik. Proses pembuatan tempe memakan waktu sekitar 6 hari, mulai dari memisahkan kulit kedelai menggunakan mesin, merendam, merebus, mencampur ragi, hingga membungkus dan mendiamkannya selama 4 hari. Dalam 1 hari, Nana membutuhkan sekitar 50 kg kacang kedelai untuk menghasilkan 100 batang tempe berkualitas dan higienis. Nah, saya banyaknya di olahan tempe atau olahan kedelai. Nah, seperti itu. Biasanya kan selama ini saya tempe press, 1 hari sampai 400 batang. Nah, sekarang saya seminggu itu hanya 1000 batang aja, karena saya masuk supermarket. Kalau kemarin kita kan warung-warung ya, 1 hari sampai 400 batang, warung-warung semua warung, ada berapa, ada 100 warung kita masukin, seperti itu. Tapi setelah saya pelajari bukan market kita, akhirnya saya supermarket. Nah, alhamdulillah walaupun 50 kilo, tapi saya dapat semuanya, dapat di pengkeripikannya, nggak ada terbuang gitu maksudnya. Produk turunan tempe seperti aneka keripik dimulai Juliana sejak tahun 2023. Ia bisa membuat 20 kilo keripik bermacam variasi. Untuk harga, tempe segar dijual mulai dari Rp10.000, sedangkan keripik tempe dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp115.000, tergantung varian dan berat kemasan. Dalam seminggu omset yang didapat Nana mencapai Rp20 juta. Meski begitu, usaha tempe milik Nana tak lepas dari tantangan. Nah, tantangannya itu di pemasaran, karena belum tentu semuanya mereka menerima. Apalagi saya ini tempe, saya bilang cemilan tempe. Jadi saya harus tahu marketnya ini siapa. Nah, tantangannya itu aja. Belum tentu semua itu kita masukin mereka nerima. Nah, seperti itu. Kompetitor itu juga ada karena di harga. Kita harganya lebih hampir 2 kali lipat dari mereka. Tapi kalau kita dapat marketnya, kita pasti dapat. Nah, pasti laku gitu, pasti kita dicari. Nah, seperti itu. Tantangannya itu di pemasaran. Nggak semua market itu bisa nerima produk saya. Kini rumah produksi Segala Tempe sudah memiliki 10 karyawan tetap yang terdiri dari 7 perempuan dan 3 laki-laki.
Usaha tempe yang dikelola Nana telah membantu ekonomi warga Desa Marindal II. Di antaranya adalah Nurul Fadia, perempuan yang selama 1 tahun ini telah bekerja bersama Nana. Ia merasa sangat terbantu dengan usaha tempe ini karena bisa bekerja untuk membantu ekonomi orang tua. Sangat membantu bagi saya ya Kak, apalagi di sini tuh mendapatkan kawannya yang baik, menyenangkan gitu kan. Saya juga membutuhkan pekerjaan di sini. Dengan adanya perusahaan ini membantu perekonomian keluarga saya, karena orang tua saya tuh, yang ibu saya penjahit, ayah saya buruh pabrik. Jadi sangat membantu bagi saya Kak. Semoga maju terus perusahaannya ini, segala tempe ini kan. Banyak dikenal orang lagi. Perkembangan dunia digital saat ini dimanfaatkan Nana untuk mempermudah pelanggannya bertransaksi. Apalagi saat ini, dunia perbankan juga mempermudah pelaku usaha mikro kecil menengah dengan menyediakan kris atau pembayaran digital untuk konsumen. Seperti Bank Rakyat Indonesia yang mendukung Juliana dengan membuatkan pembayaran melalui kris untuk usahanya. Dengan kemudahan layanan digital perbankan ini, Nana bisa mengelola penjualan dengan lebih cepat dan praktis, sekaligus membantu usahanya semakin berkembang. Munajir, pimpinan cabang pembantu BRI Willem Iskandar mengungkapkan, motivasi utama BRI mendukung pelaku usaha UMKM adalah untuk memberikan pemerataan ekonomi nasional. Data dari laman Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Bank Indonesia dan dunia perbankan memegang peran strategis dalam mengakselerasi transformasi UMKM melalui penguatan inklusi keuangan dan digitalisasi. Salah satu terobosan utama adalah penerapan kris sebagai standar pembayaran nasional. Hingga semester 1 2025, pengguna kris telah mencapai 57 juta. Dengan 39,3 juta merchants yang 93,16% diantaranya UMKM, menghasilkan 6,5 miliar transaksi senilai sekitar 579 triliun. Harapannya untuk usaha UMKM ke depannya, yang pertama pastinya kita ingin usaha UMKM ini bisa berkembang dan bisa bersaing baik secara lokal maupun internasional. Ya, BRI akan terus mendukung melalui beberapa program. Yang pertama untuk pembiayaan, kita juga memiliki program kredit usaha rakyat yang merupakan program dari pemerintah dengan bunga subsidi. Kemudian dari sisi transaksi kita juga mendukung dengan semakin berkembangnya era digital saat ini. Ya, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk paham tentang transaksi keuangan secara digital. Kini, produksi segala tempe terus bertumbuh, seperti ragi yang terus berkembang dan membuat sempurna tempe produksi Juliana. Tempe buatan ibu-ibu di Desa Marindal II ini sudah tersedia di beberapa swalayan yang ada di Kota Medan hingga Kota Pekanbaru. Dari rumah produksi sederhana, Nana membuktikan bahwa kerja keras bisa membuka peluang bagi banyak orang. Usahanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga telah menghidupi ekonomi warga Desa Marindal dan sekitarnya.